Rakitan saya ini ya bentuknya ya. Ya, liuk-liuk kayak ular. Nanti kita lihat yang inverter yang sana. Yang lain. Kelihatan ya gelombang sinus ya. Gelombang sinus, gelombangnya sama dengan rakitan saya. Ini kipas angin hidup. Coba ya. Isis. Lalu gerenda juga saya hidupkan. Ini masih ringan kalau pakai ini aja. Masih ringan-ringan saja. Nah ya, bareng ya. Kipas hidup, gerenda hidup. Ini 221 volt emergency ya. Nah, ini untuk lampunya ya. Ya, ini sudah terhubung seperti ini. Kemudian ini posisinya mati ya, mati dulu ya. Colokkan di sini. Saya turunkan dulu ya kameranya ya. Saya colokkan di sini. Colokkan di sini. Ya. Oke, saya coba. Nanti sama pompanya saya coba. Sekarang bor dulu. Saya hidupkan dulu. Oke, saya tes ya. Oke, keren. Oke, ini ya. Menancap. Suara juga oke. Pompa 220 volt. Nah, kalau ampernya jadi tergantung nyantolnya ini. Nah, ini kan bekerja ya. Dan ya. Ini 220 volt. Berapa watt ini? Assalamualaikum. Kawan-kawan, ini saya akan memberitahukan bagi yang belum tahu ya, inverter ya, ini terutama bagi pengguna Isuzu Panther ya. Inverter mana yang cocok untuk dihubungkan ke mobil Isuzu Panther kita? Apakah inverter nomor 1 ini inverter rakitan saya, atau yang nomor 2 ini inverter yang saya beli, yang lalu saya belajar merakit tapi belum berhasil, lalu inverter ini masih ada saat ini dan sampai saya berhasil merakitnya. Lalu inverter yang saya belum mengerti sama sekali tentang merakit inverter, ya ini inverter yang ini, yang nomor 3 ini. Silakan diikuti saja videonya, meskipun itu video cuplikan, saya buat cuplikan karena saya potongi ya, karena videonya terlalu panjang. Jadi ini saya kasih contoh potongan-potongan video, silakan diikuti saja. Kalau memang Anda perlu ya, kalau tidak perlu ya jangan diteruskan nontonnya. Jadi kan setelah menonton videonya ya sedikit banyak telah tahu, nanti saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya ketiga inverter ini. Kemudian silakan dipilih mana yang kira-kira cocok bagi Anda, bagi sampean-sampean. Oke, silakan ditonton videonya. Apa sih inverter itu? Inverter yang bagaimana yang cocok untuk mobil Panther kita. Karena mobil Panther itu juga bisa menjadi genset ya kalau digabungkan sama inverter dan aki. Mungkin ada yang belum tahu, inverter itu bisa menjadi penggantinya genset ya. Jadi kalau ada listrik PLN padam, itu inverter ini bisa buat menggantikannya. 1000 watt ya, kira-kira bisa menyalakan 900 watt ya, serumah itu bisa pakai inverter ini, kira-kira kurang lebih seperti itu. Ini nanti saya coba langsung ya, kita buktikan
mana inverter yang gelombang sinus dan inverter gelombang kotak. Nanti kita jelaskan. Bu, ini inverter yang besar ini inverter rakitan saya sendiri ya. Ini saya beli waktu saya belum bisa merakit. Ini juga beli dulu TBE. Ini saya pakai ini ya lama sekali ya. Dulu saya belum ngerti ada gelombang sinus dan ada gelombang kotak. Ini gelombang kotak. Nanti kita lihat ya. Ini rusak ya. Rusak lalu saya perbaiki. Ini sudah bisa dipakai. Tapi ya pakai aki ini. Pengertiannya begini, kalau gelombang sinus itu aman untuk peralatan apa saja, misalnya untuk kipas, untuk dinamo, untuk motor, untuk pompa air itu aman. Tapi kalau gelombang kotak itu kurang baik. Kalau untuk lampu sih enggak apa-apa, tapi ya bisa muter. Tapi kadang-kadang ada dengungnya ya, kurang sempurna. Jadi kalau gelombang sinus itu seperti gelombang PLN. Jadi kalau yang nonton sudah lebih paham ya, nontonnya jangan diteruskan. Karena sudah paham. Ya, ini menyala ya ini ya. Ya. Rakitan saya ini ya bentuknya ya. Ya, liuk-liuk kayak ular ini. Nanti kita lihat yang inverter yang sana, yang lain. Kelihatan ya gelombang sinus ya. Gelombang sinus, gelombangnya sama dengan rakitan saya. Nah, ini gelombang kotak. Jadi ini gelombangnya. Kelihatan ya. Gelombangnya ini kotak-kotak, ke atas kotak, ke sini kotak, gini gelombangnya. Ya, kotak-kotak. Jadi kalau tadi itu lurus, bagus, kayak ular. Kalau ini kotak-kotak. Nah, tidak sama ya. Ini saya nyobanya nggak lama-lama karena belum ada pendinginnya ya ini ya. Nah, kipas menyala ya. Tapi kurang baik. Tapi saya pakai ini ya juga lama buat muterin itu apa? Kompresor di mobil juga bisa. Ini ya, saya tes untuk itu apa bor. Tes ya bornya ya. Ini saya takut konslet aja. Kalau ini sampai ngaduk komponennya konslet. Sampai ngaduk rakitannya. Saya tidak lama-lama karena belum ada pendinginnya. Aman dipakai peralatan apa saja, peralatan rumah, blender, pompa air dan lain-lain. Saya coba untuk lampu ya, untuk lampu. Jadi ini pakai aki kecil ini. Kalau pakai aki mobil besar ya malah lebih lebih awet. Oke, saya barengkan ini ya. Saya barengkan kipas angin sama gerenda. Ini kipas angin hidup. Hidup ya. Isis. Lalu gerenda juga saya hidupkan ya, isis ya. Lalu gerenda juga saya hidupkan. Ini masih ringan kalau pakai ini aja, masih ringan-ringan saja. Nah ya, bareng ya. Kipas hidup, gerenda hidup. Ya semoga ini bisa bermanfaat. Ya ini 221 volt, 5 berarti tidak masalah. Sebenarnya voltase ini bisa disetel di sini. Ada setelannya di sini. Kita bisa nyetel. Ya, saya dekatkan ya. Ini saya copot Saya dekatkan, ada setelannya. Baterainya saya copot. Jadi di sini kita bisa nyetel di sini voltasenya.
Oke, saya tunjukkan sedikit ya, sedikit. Oh, ini cuma satu ya, apa? Colokan, jadi nggak bisa nyoba bareng ya. Kalau rakitan saya bisa pakai bareng dua ya. Nah, ini kipas angin. Ini pakai aki ya. Ini kipas angin bekerja dengan sempurna. Wisis. Oke. Lalu lampu. Jadi ini kalau kita pakai inverter ini nggak perlu beli lampu emergency ya. Nah, ini untuk lampunya ya. Untuk lampu. Kemudian saya coba bor. Bor ini sekitar 300 watt. Sebenarnya sih dibarengkan bisa ya. Ini bor. Oke kawan-kawan yang telah menyimak video tadi, ini sebelum saya tunjukkan kelebihan dan kekurangan ketiga inverter ini, lalu mana yang cocok untuk dipasangkan dengan mobil Isuzu Panther kita, saya sampaikan dulu permohonan maaf saya tentang video ini yang telah saya katakan. Simak sebentar ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke perakitan ini, perakitan inverter gelombang sinus kayak PLN ya. Ini akan saya coba dengan baterai ini. Ya, begitulah kawan-kawan. Jadi saya mengatakan itu, saya kan di situ mengatakan kalau melanjutkan perakitan. Nah, ini videonya kan terlalu panjang, jadi videonya itu merakitnya tidak ada, tapi hanya saya tunjukkan tadi antara inverter yang saya beli dan inverter rakitan saya. Jadi saya mohon maaf, berarti kadang-kadang makanya saya biasanya kan bilang insya Allah ya. Nah, ternyata saya tidak menampilkan waktu merakit karena ya itu ya ada pertimbangan-pertimbangan, terus videonya ini terlalu panjang. Oke, ini saya sampaikan ya, ini jadi gini, ini inverter ini, ketiga inverter ini sebenarnya cocok semua buat mobil Isuzu Panther kita. Sebenarnya ya bukan cuma mobil Isuzu Panther lah, pokoknya cocoknya ini kan inverter 12 volt DC menjadi 220 volt AC ya. Jadi ini cocok buat ya, semua mobil yang pakai baterai 12 volt. Bahkan bukan mobil ya, untuk baterai 12 volt lah intinya. Jadi intinya inverter ini cocok buat baterai 12 volt karena inverter ini 212 volt DC menjadi 220 volt AC. Jadi inverter itu ada yang 24 volt DC ke 220 volt AC. Bahkan ada yang 3 volt DC menjadi 220 volt AC. Ya macam-macam lah, terserah yang membuat. Jadi tiga inverter ini begini. Kalau inverter buatan saya ini gelombang sinus. Inverter yang nomor satu ya buatan saya ini, rakitan saya ini gelombang sinus. Gelombangnya seperti PLN yang saya perlihatkan di gelombangnya rakitan saya yang saya perlihatkan di video tadi. Terus ini inverter ini yang kedua ini inverter gelombang sinus juga, tapi ini frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi. Yang nomor 3 ini inverter yang saya beli waktu itu. Saya belum begitu mengerti tentang inverter ya, tapi saya kan kepingin tahu aja ya. Saya ini hobi kepingin tahu, jadi penasaran ya. Jadi ini saya belum mengerti, belum begitu tahu jenis-jenisnya inverter. Yang nomor 3 ini merek TBE. Ini inverter gelombang kotak, tapi jenisnya frekuensi tinggi dibandingkan seperti ini. Jadi
Kalau buatan saya ini, rakitan saya ini inverter gelombang sinus frekuensi rendah. Kalau frekuensi rendah itu lebih simpel. Jadi setelah dari aki ke sini, dari aki masuk ke rangkaian di sini diacak oleh rangkaian langsung masuk trafo. Trafo ini sudah 50 Hz ya, sekitar 50 Hz seperti gelombang di rumah kita ini, gelombang umumnya di rumah. Nah, ini langsung jadi dari rakitan langsung masuk ke trafo. Ini sudah 220 volt. Kemudian di sini di 220 volt ini dimasukkan lagi ke rangkaian untuk mengendalikan voltase berapa bisa di setel di sini. Dan di sini juga otomatis kalau voltasenya kurang atau lebih terlalu besar ini akan protek, akan mati. Kalau ini inverter gelombang sinus frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi seperti ini tak sama ya. Kalau frekuensi tinggi meskipun ini gelombang sinus, ini gelombang kotak itu ini sama-sama inverter frekuensi tinggi yang saya perbaiki barusan ya, sudah lama ya saya perbaiki ya. Yang TBE ini merek TBE ini ya. Jadi ini pakai travoferit. Travoferit itu frekuensinya tinggi. Jadi ada hitung-hitungan sendiri. Makanya kok trafonya kecil kok wattnya bisa besar. Kok bisa kayak ini ya? Kayak ini wattnya yang saya bikin ini sekitar ya mungkin 1000 atau berapa ya, saya belum hitung ya. Jadi kalau yang ini, yang kecil ini 1600 watt, 1600 watt. Bahkan mungkin lebih besaran yang kecil ini wattnya. Padahal trafonya yang kecil ini sekitar ya kurang lebih segini. Nah, jadi ada hitung-hitungannya sendiri. Ya, itu orang yang lebih ahli. Nanti kalau saya hitung di sini, nanti saya sendiri juga bingung, yang nonton juga bingung. Oke, jadi begini. Jadi kalau inverter yang seperti saya ini yang paling kuat. Ya, ini yang paling kuat yang jenis yang saya rakit ini, frekuensi rendah. Kalau sampean beli di toko online ya, itu ada yang frekuensi rendah seperti buatan saya ini, meskipun nggak persis rakitan saya, tapi yang mahal ini trafonya ini lebih berat. Kalau kita pakai dibawa ke mobil Panther itu berat ya, ke mobil apa pokoknya ini berat. Nah, ini apalagi ini belum saya bikinkan wadah ya, ini pakai wadah bekasnya DVD atau VCD ya, ini lama sekali wadahnya ini. Jadi tapi ini kalau untuk bakulan atau jualan jus yang pindah-pindah mungkin di pinggir jalan atau di lapangan, pokoknya yang bisa dibawa mobil, ini enak. Ini enak menurut pandangan saya, ini awet. Yang ini lebih ringan, ini cocok buat untuk jarang-jarang dipakai ya. Ini juga ringan untuk jarang-jarang dipakai, tapi ini gelombang kotak. Gelombang kotak ini kurang cocok buat kipas angin, pompa air, terus pokoknya yang mutar-mutar induksi itu kurang cocok. Nah, kalau yang ini gelombang sinus itu cocok buat peralatan rumah tangga ya, kayak blender ya, kayak kipas angin, lampu ya. Apalagi lampu ya, wis kulkas ini aman. Pokoknya lebih aman lah ini. Kalau ini untuk motor-motor kurang cocok yang nomor 3 ini. Tapi saya juga pakai lama ini buat kompresor. Kalau saya bawa waktu ban gembos di jalan atau pokoknya kena cocok itu saya pompa pakai kompresor. Gitu kan kawan. Tapi harganya yang kayak rakitan saya ini tadi sudah saya katakan apa enggak ya. Ini bisa lupa ya. Jadi ini saya sampaikan aja, kalau ini harganya yang kayak rakitan saya ini kalau beli jadi itu, kalau rakitan ada kayaknya yang sekitar 4 juta 3 juta kayaknya ada ya, tapi mungkin nggak ada trafonya ya, nggak ada trafonya. Kalau ada trafonya sih mungkin ada juga, cuma trafonya kecil. Tapi kalau beli jadi, kalau trafonya sekitar ini 20 ampere kayak trafo saya ini 20 mungkin ya, saya lupa soalnya ini saya gulung lagi, jadi saya lupa dulu tulisannya berapa. Kalau yang segede inverter saya ini kira-kira itu ada yang harga 6 juta, bahkan ada yang lebih kalau yang jadi. Tapi kuat
gitu loh. Tapi ini saya senang sekali bisa ngerakit sendiri. Jadi silakan dipilih saja mana yang cocok buat Isuzu Panther Anda. Ini cocok semua ya, bukan untuk mobil Isuzu Panther lah sebenarnya. Cuma di sini kan channelnya kebanyakan yang nonton saat ini ya, saya yakin kebanyakan yang nonton adalah yang punya mobil Isuzu Panther. Soalnya pertanyaan biasanya ada yang nanya mobil Isuzu Panther, kan ada datanya di YouTube. Nah, yang nonton itu siapa kan ada ya. Meskipun tidak tunjukkan orang ini Panther, orang ini, tapi banyak yang nanya ya pendukung saya. Alhamdulillah kebanyakan ya yang punya mobil Panther. Oke kawan-kawan, jadi silakan dipilih saja. Kalau kepingin yang murah, yang harganya murah, ini pakai TBI ini. Kalau TBI yang gelombang sinus kayak ini merek Cina ini mahal. Kalau TBI kayaknya saya pernah lihat itu yang sekitar 1000 watt kayak ini kayaknya lebih dari 1 juta. Nah, kalau yang saya beli ini, seingat saya ini merek Cina ini. Sebenarnya TBI ini kayaknya ya merek Cina, tapi ini kebetulan saya dapat murah, kayaknya saya kurang dari 1 juta kayaknya ya. Yang saya beli ini 1600 watt. Nah, kalau yang saya buat ini saya belum tahu ini wattnya berapa, tapi kekuatannya nggak kalah dengan ini setelah saya coba. Nggak kalah. Oke kawan-kawan, mohon maaf kalau mungkin ada yang nggak suka bicara panjang lebar, tapi tujuan saya bicara panjang lebar itu mungkin bermanfaat bagi yang kurang paham. Bagi yang sudah pandai ya saya mohon maaf kalau yang ilmunya lebih tinggi. Jadi di sini tapi saya mohon maaf pada semuanya. Bila ada kekurangan, intinya bila ada kekurangan dan kesalahan saya, baik yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum.